Film dibuka dengan memperlihatkan para agen rahasia yang biasanya jago sembunyi. Tapi sekarang malah ketahuan semua cuy. Satu persatu digeret sama petugas, dikumpulin di markas. Nggak ada yang dikasih ampun, ada yang saking stresnya malah memutuskan pamit duluan. Para pasukan yang bertugas juga nggak main halus cuy. Mereka langsung nyerbu ke sana sini, ngebasmi siapapun yang dicurigai. Beberapa agen yang tertangkap diinterogasi habis-habisan karena mereka tetap bungkam. Nasibnya berakhir tragis. Ada yang dimasukkan di dalam peti, ada yang dikirim ke pusat, cuma sisa bagian kelapanya aja. Baru pembuka udah kayak laporan acara kriminal cuy. 5 tahun kemudian, suasana udah agak tenang. Di Moskow, seorang agen model, dia lagi nyari talenta baru buat dibawa ke Paris. Dia keliling pasar, nyari wajah-wajah unik yang bisa dijual secara legal di dunia modeling cuy. Disitulah dia nemu seorang gadis sederhana bernama Anna. Biar gampang diucapin sama lidah jawir ini, kita panggil aja Naning. Naning lagi jualan boneka di kios kecil. Wajahnya cantik, tapi matanya kayak nyimpan banyak rahasia. Pria itu langsung tertarik. Dia ngebujuk Naning buat jadi model di Paris. Awalnya Naning nolak karena dia masih belum paham dunia glamor itu. No. I'm in the university studying biology. No need to stop. Tapi setelah dipancing dengan janji manis, Naning akhirnya luluh juga dong. Singkat cerita, Naning udah mendarat di Paris, siap menjalani kehidupan baru yang kelihatannya indah, tapi isinya misteri semuanya cuy. Begitu sampai di agensi modeling, Naning dikenalin sama manajer senior di sana. Hi, how are you? It's Two and Friends. I've already put your photo up. Dia juga dikenalin ke bos besar mereka. Manajer ngasih Naning kamar kecil buat tempat tinggal sementara. Pas mau masuk kamar, Naning sempat ketemu model lain bernama Maud. Kita panggil aja dia Putri. Putri ngasih alamat tempat pemotretan pertama Naning besok. Dan keesokan harinya, Naning bangun pagi-pagi, siap tampil maksimal buat pemotretan pertamanya. Awalnya sih dia kaku banget, kayak manekin hidup. Tapi lama-lama mulai terbiasa. Pemotretan berjalan mulus. Setelah sesi selesai, Naning pulang ke kamar. Tapi suasananya malah kayak kos-kosan di malam tahun baru. Ada teman kamarnya yang lagi olahraga bareng. Come on, join us. No, thank you. Karena nggak betah, Naning memutuskan numpang tidur di kamar Putri malam itu. Beberapa hari kemudian, agensi mereka ngadain pesta besar-besaran. Semua model dan tamu penting datang, termasuk pebisnis kaya asal Rusia bernama Oleg. Kita panggil aja om-om ini Wahyu. Dari awal, Wahyu udah naksir berat sama Naning cuy. Setelah kenalan singkat, mereka mulai sering jalan bareng dan akhirnya jadian cuy. Saset banget nih si Wahyu. 2 bulan berlalu, hubungan mereka makin dekat. Mereka mau bercocok tanam nih cuy. Tapi tiba-tiba aja Naning gelisah. Naning mulai curiga karena selama ini belum tahu Wahyu kerja di bidang apa cuy. Occasionally some weapons. Wahyu akhirnya mengaku kalau dia bisnis ekspor impor. Tapi kadang dia juga jual barang-barang yang ya bisa dibilang ilegal cuy. Naning pura-pura tenang. Tapi begitu dapat kesempatan, dia langsung mengirim Wahyu ke pusat. Lah, tiba-tiba banget ya cuy. Mundur ke 3 tahun sebelum kejadian itu. Di sana, Naning lagi main kuda-kudaan sama cowok bernama Petir. Hidup Naning bisa dibilang kayak playlist sedih tanpa tombol skip cuy. Dia tinggal bareng cowoknya yang kasar, tukang main tangan, dan kerjaannya kriminal. Naning waktu itu udah pengen banget kabur dari hidup yang kayak gitu.
Tapi tiap kali nyoba, si cowok langsung jadi serem banget. Suatu hari pas pulang dari pasar, di jalan dia ketemu petir sama teman-temannya. Dia ajak Naning pulang, tapi bukannya pulang, Naning malah diajak ngerampok. Mereka hampir ketangkap polisi cuy. Tapi dengan aksi mereka, akhirnya mereka berhasil lolos dan mereka pulang. Tiba-tiba di dapur ada seorang pria bernama Alex. Kita panggil aja Cahyo. Dia agen KGB. Dan tanpa basa-basi, Cahyo ngabisin petir. Dia menawari Naning buat jadi agen KGB yang berada di bawah pemerintahan Rusia. Naning awalnya nolak dan mau nyerah. I don't like any of your proposals. Dengan ngelukai tangannya sendiri cuy. Tapi setelah dimotivasi, Naning langsung mau gabung. Kembali ke masa sekarang, Naning sedang diinterogasi Miller, agen CIA. Kita panggil aja yang satu ini Agus cuy. Dia ditanya-tanya perkara Wahyu yang metong. Agus curiga Naning yang udah memetongkan Wahyu. And okay, yeah. Maybe I would have slept with him. But I didn't. Tapi Naning tidak mengaku. Dan ya, Agus nggak punya cukup bukti cuy. Flashback 6 bulan yang lalu, sebelum kejadian, Naning ketemu seorang perempuan elegan bernama Olga. Olga adalah wanita petinggi KGB, panggil saja Darty. Dia bisa lihat potensi di Naning. Tanpa banyak basa-basi, Darty ngajak Naning gabung KGB. I'll take her. On trial. Tapi bukan langsung diterima, harus lewat tes dulu. Tes ini bukan kayak ujian sekolah cuy, tapi ujian hidup. Darty ngasih satu pistol, lalu bilang singkat kalau dia mau ngetes. Darty nyuruh Naning ngabisin target dalam waktu 5 menit. When you're done, grab his phone, come out the back door. We'll be waiting with the car. You have 5 minutes. Lah, 5 menit doang cuy. Bikin mie instan juga belum mateng itu mah. Tapi ternyata pistol yang diberikan gak ada peluru cuy. Tujuannya supaya Naning belajar strategi dan improvisasi. Pas udah siap dar-der-dor, Naning kaget kok gak keluar peluru. Naning terpaksa ngabisin target tanpa pistol cuy. Dengan susah payah banget, tapi ya berhasil. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Naning dikasih misi baru dan ditugaskan buat nyamar sebagai model di Paris. Jadi emang dari awal, adegan Naning di pasar sampai jadi model memang sudah tersusun cuy. Bagian yang dia berpacaran dengan Wahyu pun juga bagian dari rencana. Misi utamanya memang memeninggoykan si Wahyu. Jadi sudah jelas kan cuy, kenapa Naning tadi memeninggoykan Wahyu tiba-tiba. Kembali ke alur, Naning ngadu ke Darty cuy, bahwa dia diinterogasi agen CIA dan dia cemas. Aduh, udah kayak terjerat pinjol aja cemasnya cuy. Typical CIA. Did he mention the tapes? Only that they've been wiped. Naning disuruh pulang ke Rusia sementara waktu. Singkatnya, Naning diajak ke kantor KGB buat ketemu bos mereka bernama Vasily. Kita panggil aja Kuntet. Kuntet kelihatan masih meragukan Naning. Dia pikir Naning ini cuma mbak-mbak biasa yang ceroboh. Naning minta kejelasan dong. Dia nanya gimana nasibnya nanti. One in training, one in mission. When my 5 years up, do I have to stay in Moscow? Setelah kerja selama 5 tahun, rencananya dia pengen keluar KGB. Kuntet marah, nodongin pistol buat peringatan. Nah, singkat cerita, Naning kembali ke Paris bersama temannya Putri. Naning beli apartemen dari hasil kerja kerasnya cuy, bukan hasil pinjol loh ya. Naning pergi keluar, Naning pinjam HP orang buat telepon si Cahyo. Give me some bullshit speech about choices and path and promise me my Dia ngamuk via telepon. Dia ngamuk karena di PHP-in si Cahyo. Karena katanya setelah kerja 5 tahun, dia bisa bebas dari KGB. Lanjut, Naning kali ini diberi misi lagi buat ngemeninggoykan diplomat Jerman bernama Wharton Bird, panggil aja Wanto. Tak butuh waktu lama, Naning langsung dar-dedor.
dan ngirim Wanto ke alam lain. Naning langsung ngasih koper berisi data rahasia ke Darty. Darty malah ngoceh, katanya Naning kelamaan cuy. Darty juga tambah kesel karena Naning nggak bawa jari Wanto. Padahal jari itu mau dipakai buat ngebuka koper. Akhirnya Naning balik lagi dong buat ngambil jari. Here. Setelah ambil jarinya, Naning ngerasa capek. Dia capek karena hidup isinya cuma memeninggoykan orang. Bisa capek juga mbak-mbak satu ini cuy. Darty yang prihatin nyuruh Naning libur seminggu. Liburan selesai, Naning kembali menjalani hari-hari janda. Ganda maksudnya. Sebagai model cantik di siang hari dan agen KGB lihai di balik layar. Little more, Marie Antoinette. Perfect. Kehidupan ganda ini bikin dia harus selalu waspada cuy. Tapi juga mengasah kemampuan multitasking tingkat dewanya. Suatu hari, Naning dipanggil ke Moskow. Kuntet, atasan di KGB, ingin bertemu. Naning yang rindu si Cahyo memanfaatkan momen itu untuk olahraga ekstrim cuy. Alias kuda-kudaan di kantor KGB. Setelah itu, dia masuk ke ruangan Kuntet dan bermain catur sebentar. Kuntet memuji kemampuan Naning, tapi tanpa diduga, Naning ngirim Kuntet ke alam lain dengan pistol sebagai bagian dari rencana rahasia yang sudah disusun sebelumnya. Flashback memperlihatkan 6 bulan sebelumnya, saat Naning sedang menjalani misi meninggoykan si Wanto. Dia dijebak oleh Agus dari CIA. Agus menawarkan kesepakatan, yaitu kerjasama dengan CIA selama beberapa tahun dengan jaminan kebebasan. Naning menyetujui dengan syarat bebas bisa hidup tenang di Hawaii nanti. Selama liburan, Agus tetap mengawasi Naning dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Naning pun datang ke villa Agus. Tapi mereka malah bermain bersama cuy. Beberapa hari sebelum misi besar di Moskow, Agus memberi briefing penting. Dulu CIA dan KGB punya visi misi yang sama, tapi berubah ketika Kuntet mengambil alih. Agus menyuruh Naning untuk meninggoykan si Kuntet demi mengembalikan keseimbangan dan perdamaian cuy. So he's one of your American partners in Moscow to do it. Naning setuju dan rencana pun disusun. Hari eksekusi tiba. Naning meninggoykan Kuntet, membius si Cahyo, dan mengambil semua data penting dari laptop si Kuntet. Di luar kantor KGB, Agus siap menjemput Naning. Tapi rencana pelarian terganggu karena Cahyo yang bangun menekan tombol darurat. Naning harus menghadapi seluruh pasukan KGB sendiri. Berkat keahlian dan kecerdikannya, Naning berhasil melarikan diri. Agus terpaksa meninggalkan lokasi karena situasi yang sangat kacau. Beberapa hari kemudian, Agus mengunjungi rumah Naning di Paris untuk mengecek keadaan. Naning gak ada di rumah dan Agus sadar kalau rencana Naning berjalan sempurna. Dia seneng banget, udah kayak dapat undian cuy. Tak lama, Agus mendapat pesan dari Naning untuk bertemu di lokasi tertentu di Paris. Setelah Agus datang ke lokasi, ternyata di sana juga ada si Cahyo cuy. Setelah melihat sekeliling, ada banyak agen KGB yang mengawasi. Dia minta bantuan agen CIA buat bawa dia pergi. Wait. Hold on. Tapi ditahan dulu karena Naning sudah datang. Di sana, Naning minta Agus dan Cahyo buat duduk bersama dan ngobrol. Naning mengembalikan data rahasia dari KGB kepada si Cahyo dan data salinan CIA kepada Agus. Maksudnya, setelah semua selesai, dia bisa hidup normal tanpa harus menyakiti siapapun lagi. Everything goes back to normal. And we part as good friends. Cahyo berat melepaskan Naning, tapi akhirnya sadar dan membiarkan Naning pergi. Darty yang mengawasi dari jauh tidak senang cuy. Darty yang murka melakukan tembakan untuk memberi tekanan. Dengar suara dar-der-dor, pasukan CIA dan KGB langsung gercep cuy.
Mereka bawa Agus dan Cahyo pergi. Flashback ke 3 bulan lalu, ternyata Darti udah tahu kalau Naning kerjasama dengan CIA. Darti bisa jaga rahasia dengan syarat Naning harus kasih tahu semua rencana CIA ke Darti. Akhirnya, Naning kasih tahu kalau rencana CIA adalah meninggoykan si Kuntet. Plot twistnya, Darti juga menginginkan hal yang sama. Kembali ke masa sekarang, aksi tembakan tadi ternyata cuma acting cuy. Naning berhasil kabur hidup-hidup. Agus dan Cahyo percaya gitu aja dan nganggap kalau Naning udah metong. Beberapa bulan kemudian, Darti menggantikan posisi Kuntet sebagai pimpinan KGB. Dalam ruang kerjanya, Darti membuka pesan dari Naning. I applied everything you taught me in this long years and now I'm out. Yang berterima kasih atas semua bantuan dan bimbingannya selama ini. Nah, setelah semua drama perang Dardedor, misi rahasia, dan olahraga ekstrim, akhirnya semuanya beres cuy. Naning berhasil menuntaskan semua misinya, mulai dari misi meninggoykan target di Paris, menyusup ke KGB, sampai menyingkirkan Kuntet. Semua itu dia jalani sambil tetap terlihat manis cuy. Naning juga berhasil menjaga semua pihak tetap aman. Data rahasia dari KGB dikembalikan ke Cahyo dan data salinan CIA dikembalikan ke Agus. Maksudnya semua pihak dapat hak mereka, tapi Naning bisa tetap hidup normal tanpa harus jadi boneka siapapun lagi. Pesan dari film ini, pintar, gesit, dan punya strategi itu penting, tapi punya keberanian buat ngambil keputusan sendiri. Itulah hal yang paling penting cuy. Kalau dari kalian, gimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Oke cuy, sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Bye bye.